Bapak Ibu sudah menemukan firman Tuhan. Mari sama-sama kita baca. Kita membaca ayat 6 yang berangka ganjil. Bapak Ibu membaca angka yang benar. Berikut penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem memang sudah tahun domba ada sebuah pohon dan dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda berarti masuk. Dan di serambi-serambi itu berbaris sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang pimpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab seorang itu mereka dalam itu dan goncangan air itu. Maka siapa yang dahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sebuah orang juga menyadarnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena dia tahu bahwa dia kelaparan dengan badan itu, berkatalah dia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Pada hari itu, hari Sabat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus, semua kita pasti mengalami yang namanya sakit. Bukan saja sakit, tapi ada banyak masalah yang kita hadapi dalam kehidupan. Namun kita percaya bahwa kita semua punya pengharapan. Dan semua pengharapan kita itu yang menguatkan kita. Karena kalau tanpa pengharapan, pasti kita ya biasa-biasa saja. Kita bisa berserah pada keadaan, kondisi, tetapi ketika kita punya pengharapan, pasti ada kekuatan-kekuatan. Ada yang punya pengharapan untuk mendapat pekerjaan, ada yang punya pengharapan cepat sembuh ketika sakit, ada juga yang punya pengharapan menikah dan hidup bahagia. Pasti banyak pengharapan-pengharapan. Tapi kadang juga pengharapan ini, ketika kita punya pengharapan, kita salah mengaplikasikan pengharapan. Mengapa? Karena kadang kita juga tergantung pada kondisi sikon, ya, maka kita bisa punya persepsi yang salah tentang pengharapan. Kita bisa berharap kepada manusia, sehingga kita lupa siapa sumber pengharapan kita. Jadi apapun yang kita alami, sesulit apapun, kita harus tahu bahwa sumber pengharapan kita hanya Tuhan Yesus. Dunia ini memberikan pengharapan-pengharapan yang semu, yang terbatas. Bahkan dunia ini juga bisa menuntut kita untuk ketika kita berharap kepada dunia, ada hal-hal yang harus kita balas. Tetapi pengharapan dalam Kristus itu tidak ada balasan. Pengharapan di dalam Kristus itu kekal, ya, tidak semu. Pengharapan di dalam Kristus itu ada kepastian. Ya. Kebenaran firman Tuhan ini menceritakan penyembuhan di kolam Bethesda. Kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan ini, ya kita percaya semua orang tahu firman Tuhan ini dan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau sekarang kan ada Google,
banyak sekali. Kita bisa lihat bahwa Bethesda itu artinya rumah kemurahan atau rumah belas kasihan. Nah, di kolam Bethesda ini dikatakan dalam firman Tuhan bahwa di depan serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Jadi dibilang bahwa sakit apa-apa, cuma ada orang buta. Firman Tuhan berkata ada orang buta, ada orang bimbang, dan juga ada orang lumpuh. Kalau kamu bicara firman Tuhan ayat 1 sampai 9 ini terbagi, kita bagi atas dua bagian. Ayat 1 sampai 5 ini dia menggambarkan ketidakberdayaan orang-orang yang ada, sebagian besar orang-orang yang ada di kolam serambi, yang ada di serambi depan serambi, ya, depan serambi situ dekat kolam Bethesda itu. Sedangkan ayatnya yang ke-6 sampai 9 itu menggambarkan kesembuhan yang Yesus tawarkan buat orang yang sakit 38 tahun. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kamu baca kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan orang buta, orang lumpuh, orang timpang, berarti orang-orang ini dong membutuhkan dokter, tapi dong membutuhkan pertolongan, membutuhkan mujizat kesembuhan. Ya, jadi firman Tuhan mengatakan bahwa kesembuhan yang dinantikan oleh orang-orang sakit ini adalah kemurahan Tuhan bagi hidup mereka. Keterangannya di ayat 4 dikatakan bahwa sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Berarti ini menggambarkan situasi yang cepat dan siapa yang pertama yang bisa meloloskan diri untuk bisa masuk ke dalam air kolam. Bapak Ibu, bayangkan kalau orang buta, kamu baca ya ayatnya. Orang buta, ya kadang-kadang walaupun sudah lama di situ, tapi pasti dia minta dituntut. Orang lumpuh, orang timpang juga. Keterbatasan mereka ada di situ, orang-orang sakit. Sehingga fokus pembacaan beta atau renungan beta di hari ini, khotbah beta ini, beta melihat pada ayatnya yang ke-5. Karena di situ ada seorang yang sudah 38 tahun sakit. Kalau beta dan Bapak Ibu saya, beta di minggu kemarin itu beta sakit. 1 hari, 2 hari, 1 minggu saja ketemu bosan. Apalagi ini 38 tahun. Berarti orang ini dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menanti pertolongan. Karena ayat 4 berkata kalau ada malaikat yang menggoncangkan air kolam Bethesda itu, maka orang yang pertama dia akan sembuh. Berarti kesembuhan yang dinantikan oleh orang lumpuh yang sudah 38 tahun ini, dia berharap apa-apa. Yang dia harapkan adalah goncangan air itu. Tapi apa? Ketika Yesus melihat orang itu berbaring, Alkitab berkata bahwa karena ia tahu, ia di situ huruf besar. Berarti karena Yesus tahu dia sudah lama dalam keadaan. Maka Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Kita punya Tuhan Yesus itu selalu menolong orang-orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Bahkan kita pun tidak bisa menolong diri sendiri. Kita di hari-hari Bapak Ibu kita selalu Tuhan, kita tidak bisa menjaga hidup kita sendiri. Karena itu kita hanya menyerahkan kita hidup, Tuhan yang jaga kita, Tuhan yang menolong kita. Apalagi orang lumpuh yang sudah sakit 38 tahun. Dia bisa berkata bahwa tidak ada orang yang menurunkan dia saat malaikat datang dan menggoncangkan air kolam Bethesda itu. Tapi apa yang dia jawab?
Coba Bapak Ibu simak berbagai pertanyaan. Maukah engkau sembuh? Yang dia punya curhat yang panjang. Kalau beta baca firman ini, beta dalam hati. Kalau beta guru, beta kasih pertanyaan buat anak-anak, jawabannya salah. Karena jawab soal lain, jawabnya lain. Tapi inilah, kalau beta dan Bapak Ibu sakit, kalau orang tanya, katong di dokter siapa Bapak Ibu mau sembuh, pasti katong dengan senang hati bilang, ya mau sembuh. Apalagi kalau Tuhan Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Pasti katong sangat gembira. Dan saking gembiranya katong bisa menangis. Atau bisa menangis, Tuhan terima kasih beta mau sembuh. Apa jawaban orang ini Bapak? Iya. Kalau katong simak jawaban orang ini, maka di situ Yesus mau mengubahkan keadaan orang ini. Yesus mau mengubahkan keadaan orang ini. Karena apa? Dia selalu berharap kepada manusia. Dia selalu ingin untuk sembuh, melepaskan diri dari penyakit yang dia alami. Tetapi keterbatasannya sehingga dia berkata bahwa tidak ada orang yang menolong dia. Ini curhat. Tidak ada orang yang menolong dia. Padahal harapan dia, fokusnya dia bahwa kalau bisa dia orang yang pertama. Karena hanya satu orang yang pertama yang masuk di dalam kolam itu yang bisa sembuh. Sehingga dia berkata pada Yesus bahwa ketika dia menuju di kolam itu sudah ada orang lain di dalam kolam. Maka orang itu pasti sembuh. Maka dia tidak akan sembuh. Dia kembali lagi ke tempat bermain. Ya, suatu ungkapan dia bahwa dia tidak berdaya. Dia memerlukan pertolongan orang lain. Dia tidak mungkin bergerak secepat orang lain karena kondisinya lumpuh. Yesus datang dan menawarkan kesembuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari katong jangan bergantung kepada keadaan. Kadang-kadang untuk bergantung kepada keadaan. Misalnya ada pertanyaan, Tuhan kita, mau Yesus sembuh, di Tuhan sembuh. Tapi ada orang lain, ya begitulah. Subai saja. Begini sudah keadaan kita. Banyak kita berpasrah pada keadaan, berpasrah pada kondisi kita. Hanya orang lumpuh itu berkata, Tuhan, ketika kita mau menuju ke kolam itu, orang lain duluan. Berarti dia memiliki kemampuan yang terbatas. Apa ya? Dia memiliki kemampuan yang terbatas. Sehingga kalau kita pikir 38 tahun, bukan pergumulan yang sedikit. Dia punya pergumulan yang sangat panjang Bapak Ibu. Tergantung. Beta dan Bapak Ibu juga punya pergumulan yang sangat panjang. Mungkin ada yang sudah terjawab, ada juga yang belum terjawab. Tapi inilah Tuhan. 38 tahun. Atau bisa bilang, ya Tuhan sementara mengajarkan kamu untuk bersabar. Seandainya kita ada di posisi itu. Ada pasti mungkin umat Tuhan atau ada sahabat teman yang bisa bilang, anggap saya Tuhan sementara menguji kamu untuk bisa bersabar. Tetapi 38 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Kapan Tuhan beta jadi orang pertama untuk bisa sembuh? Pasti di dalam pertanyaan. Beta sudah berusaha Tuhan, tapi beta belum bisa. Kapan beta jadi orang pertama? Kadang-kadang keadaan membuat kita itu terpaksa jawab. Hatinya bilang mau sembuh. Tetapi keadaan kondisi itu lain dari yang lain. Ibu Eli mau gemuk ke saya? Ya begini sudah keadaan beta jadi kalau mau gemuk saja. Padahal dalam hati bilang, yoi kalau beta berat badan ini naik sedikit lagi.
hati bilang lain, tapi mulut itu berkata lain. Padahal kita lupa, ya, orang lupa ini kan tadi harus bilang itu tadi. Dia lupa bahwa yang tahu kedalaman hati dia dengan perkataannya dia itu Yesus tahu. Waktu dia berbagi, kita mencatat bahwa karena dia tahu untuk hidup ini Bapak Ibu ya. Kadang-kadang atau mau berpikir bahwa itu Tuhan sendiri kita kan? Tuhan sendiri melihat bahwa penderitaan kita ini seperti ini. Padahal sebenarnya tidak ada yang di luar jangkauan Tuhan. Semuanya itu terbuka lebar di hadapan Tuhan. Bahkan kedalaman hati kita pun Tuhan tahu apa yang sementara kita alami. Karena itu Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Yesus tidak langsung bilang bangkit, berjalan. Tapi Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Karena apa? Hidup ini pilihan Bapak Ibu ya. Hidup ini pilihan. Kita belajar banyak tentang kebenaran, kita baca firman Tuhan, tapi kadang-kadang pilihan kita menentukan apa yang ada dalam pikiran kita. Medan peperangan besar ini pikiran kita ini. Tuhan mereka sudah berusaha banyak, tapi saya bisa. Makanya si enaknya dia curhat saja. Tuhan beta diperlakukan seperti ini, sehingga ada orang yang menolong beta. Waktu beta susah, sehingga ada keluarga yang menolong beta. Waktu beta sakit, sehingga ada orang yang menolong beta. Waktu beta lelah, sehingga ada orang yang memberikan semangat, kekuatan buat beta. Karena kita lupa, ada satu pribadi yang hanya kita harus berharap kepada. Tidak ada pribadi. Kondisi dan keadaan kita mau lari kemana? Kita tetap ada dalam lingkungan kondisi dan keadaan kita. Mungkin hari ini yang selalu Yesus bilang, hari ini saya nggak ada uang, hari ini kita sakit. Tapi itu kondisi kita secara manusia, secara fisik, secara jasmani. Tapi kita harus ingat bahwa hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Baik mati, baik hidup, semuanya ada di tangan Tuhan. Sehingga Yesus jawab tadi, Bapak engkau sembuh. Orang ini dia lupa. Dia lupa. Karena kita mencatat, dia tidak mengenal Yesus. Kalau membaca ayat-ayat, pasti sudah. Dia tidak mengenal Yesus. Sehingga dia punya otak pikiran cuma fokus kepada goncangan air. Jadi kalau lewat 38 tahun Yesus tidak datang dan goncangan air, maka dia orang biasa bilang begitu. Kalau saya begitu, ya begitu saya sampai mati. Tapi inilah Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat peduli. Walaupun kadang-kadang ya mungkin Tuhan kasih sesuatu atau punya pikiran lain terhadap Tuhan. Tuhan tawarkan sesuatu untuk membuat kamu punya iman itu semakin hari semakin bertumbuh. Tapi kadang kamu berpikir yang negatif. Tapi Tuhan tetap peduli. Ya, ayat 8 berkata, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Bangunlah, bangkit dari situ. Jangan pernah merasa gagal. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Beta sih bisa jalan Tuhan. Beta sudah berusaha, tapi beta tetap gagal. Kesulitan beta adalah beta terbatas, beta saya mampu jalan. Padahal Yesus tahu keterbatasan hidup kita. Yesus tahu masalahmu. Yesus tahu keterbatasanmu. Makanya dia kata,
ketika kita manusia ini berdosa, Yesus datang untuk mencari Alkitab. Dia datang mencari kita yang berdosa. Dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita, dia terus mencari kita. Karena dia tidak mau kita terbaring terus, kita terkumpul terus, kita terbelenggu terus. Dia mau kita bangkit. Angkat tilang. Stop. Akhirnya Yesus bilang, stop untuk memposisikan diri sebagai korban keadaan, korban situasi. Jangan pernah posisikan diri bahwa beta selamanya tidak akan bisa, karena beta sudah berusaha tapi gagal. Usahakan hidup ini mampu keluar, angkat tilang, jangan keluar dari situ. Karena ada rencana Tuhan, karena ada tujuan Tuhan. Kalau dia tidak mengenal di luar sana, Bapak, kita punya saudara Muslim banyak yang berdosa. Mereka tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan datang kepada mereka. Tuhan cari mereka. Apalagi kita yang mengenal Yesus. Jangan sampai kita bukan jadi orang yang pertama, tapi kita jadi orang yang terakhir. Jangan sampai kita yang gagal. Karena Alkitab sudah mencari. Yang terkemuka akan mencari. Tuhan tahu cerita hidup kita di mana. Maka Yesus berkata, berjalanlah, melangkah keluar dari zona ini. Kalau sudah 38 tahun beta percaya dia juga bisa nyaman. Ya mungkin dia bilang, ya beta sudah gagal setiap saat, beta sudah nyaman di sini, sudah kita begini. Mungkin ada waktunya. Maka Tuhan bilang, berjalan, melangkah keluar, sebab di depanmu ada sumber kesembuhan. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Pertolonganmu ada, saya yang menolong kamu, bukan air kolam itu. Karena Yesus itu sumber kesembuhan. Jangan tergantung kepada pertolongan orang-orang yang ada di sekitar. Ya. Jangan tergantung kepada kondisi, situasi yang ada. Bangkit, angkat tilang, berjalan. Karena apa? Karena Tuhan mau supaya kamu bisa menceritakan kepada setiap orang bahwa tidak ada kesembuhan di luar Yesus. Tidak ada kesembuhan di luar Yesus. Kita butuh dokter, tapi ingat bahwa dokter itu perpanjangan tangan Tuhan. Dia manusia yang terbatas, tapi Tuhan kita sumber kesembuhan itu tidak terbatas. Seakan Yesus bilang buat orang ini bahwa kamu mengharap malaikat datang menggoncangkan air kolam itu, tapi beta lebih berkuasa daripada malaikat itu. Jangan hidup dengan bayang-bayang saja. Saya ada gunanya. Jangan hidup dengan bayang-bayang yang terbatas. Karena kehidupan, cerita hidupmu, beta yang tahu. Dan hanya beta yang bisa sanggup untuk melakukan itu bagi kamu. Kebebasanmu ada di tangan beta. Di dalam Yesus itu ada kebebasan. Jadi bebaskan dari sana. Yesus yang perlu hari Sabat. Kita menceritakan dia Tuhan di atas hari Sabat.
dia, hidup dia. Dia yang menentukan hari-hari hidup, bukan hari Sabat yang menentukan. Kan Yesus pernah bilang, ketika orang-orang Farisi bilang menyembuhkan orang-orang sakit, ini hari Sabat, kenapa? Yesus bilang, kalau seorang gembala punya domba satu hilang di hari Sabat, kau percaya atau tidak? Kamu tidak perlu hari Sabat, kamu akan cari. Apalagi jiwa. Hari Sabat itu tidak mencari jaminan. Karena jaminan kehidupan kita hanya di tangan Yesus. Ketika hidup kita dibelenggu, yang bisa membebaskan kita ada Yesus. Situasi dan keadaan dunia ini tidak memberikan jaminan sedikit. Jangan harap ini kita sih ada saudara, kita sih ada pertolongan, sih ada. Biar saudara lah dia bang, 1 kali, 2 kali, 3 kali, stop, bosan. Hamba Tuhan berdoa 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bagaimana kita doa terus? Hanya iman yang bisa menyelamatkan. Pengharapanmu di dalam Yesus yang hanya bisa menyembuhkan kamu. Pengharapan kita di dalam Kristus yang bisa membebaskan kita dari setiap persoalan hidup kita. Pertolongan dunia ini hanya sesaat. Kasih manusia ini terbatas, tapi kasih Yesus itu tidak terbatas. Dan puji Tuhan ya, kalau kita baca 38 tahun itu sudah waktunya orang itu. Kita ingat kita punya pergumulan Bapak Ibu cucu. Kita punya suami, kita menikah 29 hampir 6 bulan untuk masuk. Ya 6 bulan masuk 30 tahun. Kita menangkan kita punya suami itu dalam usia pernikahan 18 tahun. Saya minum, saya ngerokok, saya judi. Dan waktu Yesus jauh beta pun bergumulan juga tidak seenak membuka tangan. Ada hal-hal yang harus kita pakai. Pada akhirnya segala sesuatu bukan jauh terpakai. Jadi segala yang terjadi di hidup kita ini bukan karena hebatnya kita, tapi hebatnya kuasa Tuhan kita yang berkuasa atas hidup kita. Segala sesuatu yang kita dapat itu, yang kita bisa terima itu bukan karena kita, Bapak Ibu. Bahwa hidup ini hanya karena kemurahan Tuhan. Sering kali jalan depan Serambi. Apa kolam Bethesda itu lagi? Bethesda itu artinya rumah kemurahan. Tapi kemurahan yang Tuhan berikan baginya adalah dia harus mengalami 38 tahun, bukan waktu yang cukup lama, tetapi terlalu lama bagi ketemu manusia yang sakit. Ketemu sakit, orang sakit. Enam tahun dia sudah berapa tahun? Ada polisi kemarin yang 13 tahun. Ini 13 tahun. 13 tahun dia tak suami cuma 2 minggu. Orang yang tidak pernah selama hidup tidak pernah tahu sakit itu sebenarnya. Itu kemarin anggota polisi yang 13 tahun. Orang ini waktu cukup lama. Itu saja langsung merasa. Apalagi 30 tahun. Tapi itulah waktunya Tuhan bagi kita. Kita tidak bisa bilang apa. Karena itu kalau merenungkan ya 38 tahun tapi masih sembuh. Itu berarti waktunya Tuhan ada bagi dia, tujuan Tuhan ada bagi dia, cerita hidup dia belum terbatas sampai di situ. Tuhan masih pakai dia. Jadi kalau ada selagi kita ini tahu kebenaran, kita peka terhadap apa maunya Tuhan dalam hidup. Peka betul.
kita belajar dari cerita firman. Kita punya kerinduan, kita punya keinginan. Tetapi waktu Tuhan itu bukan waktu. Tapi ingat bahwa waktu Tuhan itu waktu yang indah. Tidak ada waktu yang salah. Mari kita respon pertanyaan Tuhan dalam hidup kita hari ini. Maukah engkau sembuh? Jangan kita berpikir bahwa sembuh dari penyakit saja. Sebab sekarang ini dunia sekarang penyakit rohani lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Orang kadang-kadang ada sakit rohani tak perlu saya tahu. Kita pun tubuh kekal, sehat, sekarang kita supervisa dokter, supervisa darah, semua sehat. Tapi tidak tahu bahwa saya mental sakit rohani. Orang kalau tuh baca orang ini, dia lumpuh. Apa tuh percaya? Mungkin dia gagal. Tapi tuh hanya percaya bahwa dia punya terbunuh. Dia punya terbunuh. Sehingga banyak-banyak Alkitab tidak mencatat cerita mereka sakit-sakit apa yang ada di situ. Tapi Alkitab hanya mencatat di situ ada seorang yang 30 tahun dan Yesus tahu. Kata ini semua beribadah. Setiap minggu orang dengan kebenaran firman. Tapi Tuhan Yesus tilik hati masing-masing. Yesus datang pribadi lepas pribadi, bukan keluarga. Penyelamatan jiwa kita yang masing-masing pribadi. Suami tidak menyelamatkan istri, istri tidak menyelamatkan anak-anak. Masing-masing kita. Karena itu kita respon pertanyaan. Berubahlah kita merespon pertanyaan Tuhan. Sebab perubahan ini bukan tentang kita yang hidup, tetapi karena Yesus kita yang hidup. Dia hanya minta supaya kita jangan terkontaminasi, kita jangan terpengaruh keadaan kita, situasi hidup kita, masalah kita, persoalan kita. Tapi kita ingat Dia adalah sumber segala-galanya. Mengakhiri khotbah ini Bapak Ibu, kita mau bilang buat ketemu semua yang ada di sini. Banyak hidup ya, banyak ada pepatah bilang, banyak berjalan itu banyak pilihan. Lama hidup itu lama pengalaman. Tapi ingat bahwa banyak hal di hidup ini kita dan Bapak Ibu tidak mengerti sekali. Tapi kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa mengatur perjalanan hidup kita. Percaya bahwa Dia Allah yang peduli atas hidup kita. Tuhan memberkati kita semua di hari ini. Mari kita angkat lagu